Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya Dr. Titik Guntari akan mencoba mengupas mengenai cross-sectional study. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baiklah, kita mulai dengan pengertian dari cross-sectional study. Cross-sectional study adalah suatu penelitian observasional di mana pengukuran paparan dan outcome dilakukan dalam satu waktu. Pemilihan subjek penelitian pada cross-sectional berbeda dengan penelitian yang lain. Pada penelitian kohort, maka subjek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Kemudian pada kedua kelompok tersebut, kita lakukan follow-up sampai terjadi outcome atau tidak. Sementara itu pada case control study, kelompok subjek dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Pada kedua kelompok, kita akan melakukan tinjauan ke belakang apakah mereka memiliki paparan atau tidak. Sementara itu, pada cross-sectional study, kita memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Apakah kriteria inklusi itu? Kriteria inklusi adalah karakteristik atau ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh anggota populasi untuk menjadi subjek penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi adalah ciri-ciri atau karakteristik yang akan menghilangkan atau mengeluarkan orang yang sudah memenuhi kriteria inklusi dari keterlibatan sebagai subjek penelitian. Pada penelitian cross-sectional tadi disampaikan bahwa outcome dan kemudian paparan diukur dalam satu waktu pada satu subjek, sedangkan pada longitudinal study maka paparan dan outcome diukur pada waktu yang berbeda pada orang yang sama. Beberapa kelebihan dari cross-sectional study adalah: yang pertama, penelitian ini relatif lebih singkat dan relatif lebih murah dibandingkan kohort. Yang ketiga, bermanfaat untuk perencanaan kesehatan masyarakat, monitoring dan evaluasi. Dan yang keempat, dapat dilakukan untuk studi pendahuluan sebelum menggunakan metode penelitian yang lain. Kelemahan cross-sectional study adalah karena kita melakukan pengukuran paparan dan outcome dalam satu waktu, kita akan sulit untuk menentukan hubungan kausalitas yang sebenarnya, dan ini memungkinkan timbulnya bias. Karena itu, kita harus hati-hati dalam menyimpulkan hasil penelitian. Data dari hasil penelitian cross-sectional ini kita bisa analisis dalam bentuk prevalensi ataupun odds ratio. Demikian materi kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada materi-materi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.